3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, hari ini saya sedang berada di salah satu kantor travel PT Zamzam Wisata Islami di Jalan Glugur, Kota Medan, yang mana hari ini saya langsung berbincang-bincang dan mengulas lebih lengkap lagi seperti apa sih Zamzam Wisata Islami ini untuk perjalanan umroh sendiri. Saya sebagai pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Nisa, hari ini saya berjumpa langsung dengan salah satu manajemen, yakni Bapak Ade sebagai manajer operasional, yang mana nanti kita akan dijelaskan dari awal hingga akhir seperti apa sih travel jam-jam wisata Islami ini, apa sih kelebihannya, dan apakah sudah memiliki izin. Karena kita lihat Bapak dan Ibu dimanapun berada, orang yang ingin mendaftarkan umroh itu pasti salah satunya dia akan bertanya, ada izinnya atau tidak. Nah, inilah kesempatan kita bertanya lebih lengkap lagi kepada Pak Ade sebagai manajer, seperti apa izin-izinnya. Nah, langsung saja kita bertanya kepada Pak Ade. Nah, Pak Ade boleh perkenalan Pak Ade? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan saya Ade, alhamdulillah saat ini bekerja di PT Zamzam Wisata Islami. Sekedar info saja, untuk Zamzam Wisata Islami sudah memiliki izin PPIU kita nomor 339 tahun 2020. Nanti teman-teman bisa cek di websitenya Kemenag, insya Allah ada di situ. Kemudian seperti biasa juga beberapa mungkin travel Kota Medan ya. Pada dasarnya memang tugas kita sebagai penyelenggara dan memberangkatkan jamaah dari Medan menuju Mekah, Madinah, kemudian kembali lagi ke Medan. Mungkin yang berbeda dengan beberapa travel, kita di sini bisa request by hotel ataupun misalnya ada bintang 3, bintang 4, bintang 5 sesuai permintaan jamaah gitu Pak ya. Kemudian jadwalnya kita juga biasanya keberangkatan itu tidak menunggu harus ramai. Karena beberapa kan travel memberangkatkan ke jamaah kan ramai-ramai gitu kan. Kita bisa by request per family lah. Nah, ini saya potong sedikit nih Pak Ade. Ini sangat menarik ini, jamaah dimanapun berada. Travel ini bisa request ataupun meminta sesuai dengan keinginan jamaah, seperti hotel tadi ya Pak Ade. Kemudian transportasi dan lain sebagainya. Transportasi bisa. Ini luar biasa nih, sangat menarik ini. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, jika tidak cocok dengan tempat tinggal ataupun dan lain sebagainya, nanti bisa langsung konsultasi kepada Pak Ade Pak ya. Nah, jadi dan untuk izin-izinnya saja tadi sudah dijelaskan oleh beliau, itu sudah bisa dilihat di website kita Pak ya. Ya, Kemenag izin-izinnya. Nah, untuk travel Zamzam ini Pak sudah berdiri berapa lama sih Pak? Alhamdulillah kita sudah jalan ke 8 tahun. 8 tahun. Kalau misalnya sekolah itu udah masuk SD. Insya Allah. Mudah-mudahan semakin lebih baik. Amin. Alumni kita mungkin udah ada ribuan lah. Oh, subhanallah. Ya. Luar biasa. Mungkin, Seribuan Pak ya. Testimoni jamaah yang udah pernah berangkat kita kenal kan. Nanti bisa langsung datang tanyakan ke jamaah-jamaah yang sudah pernah berangkat. Nah, untuk biayanya sendiri seperti apa sih Pak? Karena jamaah ini kan kita lihat di luar sana sangat memilih. Sekarang membandingkan Pak, apa sih kelebihan travel itu kok bisa murah seperti apa gitu. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, ini travel dengan biaya yang ekonomis sangat murah dan bukan murahan, tetapi sesuai dengan fasilitas seperti apa Pak kira-kira? Kalaupun ada pertanyaan dari jamaah kita. Sebenarnya harga paket umroh itu tergantung fasilitasnya ya. Ada bintang 3, bintang 5, bintang 4 itu. Terus kemudian busnya bus apa gitu kan, pesawatnya pesawat apa. Tapi standarnya kita itu ada di angka 30 juta. Itu dia pesawatnya direct Medan langsung Madinah. Kemudian hotelnya itu memang kita hotel bintang 3, tapi jaraknya itu tidak lebih dari 200 meter. Artinya di Madinah ke Mekah insya Allah dekat. Jadi sangat dekat Pak ya? Ya. Kemudian fasilitas kita tetap
Kemudian kalau misalnya ada request kereta cepat bisa kita request kereta cepat. Bisa juga Pak ya? Ya, jadi tergantung grupnya tadi. Tapi standarnya harganya 30 juta untuk 12 hari. Gitu. Nah, ini Pak Ade, Ya. bagi mungkin ibu-ibu ataupun bapak di luar sana yang belum ada uang gitu Ya. untuk berangkat umroh, apa sih program yang diberikan dari Jam-Jam sendiri Pak? Nah, ini salah satu yang program yang sangat Menarik gitu ya? tidak ada Oh, di tidak tempat ada, lain, oke. tidak ada di tempat yang lain. Iya. Jadi kita bagi jamaah yang udah nabung di kita itu kita ada program pembiayaan. Iya. Pembiayaan itu dia tanpa ada tambahan. Jadi kalau misalnya dia tadi harganya 30 Iya. juta, jamaah itu kalau misalnya udah nabung biaya tabungan itu misalnya udah sampai 18 juta, kekurangannya itu bisa dibayar setelah Oh, bisa ditalangi Iya. oleh pihak Jam-Jam. Iya. Nah, itu sendiri kan gini Pak, kadang timbul di tengah-tengah masyarakat itu mereka bertanya, nah kalau kekurangan itu nanti riba atau seperti apa ini Pak Iya. yang apa namanya masih mengganjal di pikiran masyarakat di luar sana. Itu Jadi- gimana Pak? Jelaskan juga Pak. Dia sisanya itu 12 juta Ustaz. 12 juta. Yang sebulan itu 1 juta selama setahun. Artinya jamaah itu minjamnya 12 juta kembali 20 juta. Tapi Ustaz di sini kita tidak bisa mengartikan maksudnya kita bukan meminta jamaah untuk Iya. berhutang ke kita. Tapi ini solusi terakhir bagi jamaah yang kadang kala susah untuk nabung. Iya. Tapi bayar cicilan bisa. Gitu. Yang penting kita perhatikan transaksinya, dia minjam 12 juta kembali 12 juta tanpa ada tambahan. Dan harga cash sama harga ansur Sama Pak ya. jadi kalau beberapa di tempat lain mungkin harga cashnya 30 juta, Iya. kalau dia ansur jadi 35 juta, gitu saat kita enggak. Gitu. Tapi khusus untuk jamaah yang baru pertama sekali berangkat umroh, Oh, yang belum pernah berangkat. dia belum pernah berangkat. Tapi kalau dia udah pernah berangkat, Iya. mengajukan pinjaman sama kita nggak Iya, kita bukan. setujui. Nah, gitu. Jadi kita murni benar-benar membantu jamaah. Gitu. Nah, ini sangat tertarik ya jamaah dimanapun berada. Travel ini sangat mementingkan bagaimana orang-orang di luar sana yang ingin berangkat, ingin pergi menunaikan panggilan Allah, tetapi tidak memiliki biaya. Tadi ada nama dan talangan, tapi ingat bukan melalui finance ataupun keuangan. Nah, kita ditalang 12 juta maka kembali 12 juta dengan catatan dicicil 1 bulan itu 1 juta Pak ya. Nah, ini menarik ini pemirsa. Jadi inti daripada pembicaraan kita ini bukan berarti hanya yang mampu saja bisa berangkat, tetapi ketika kita niat Allah akan memberikan kemudahan tersendiri. Nah ini Pak Ade, selama memberangkatkan para jamaah itu apa sih kesan dan pesan yang mereka sampaikan dengan jam-jam ini sendiri Pak? Nah, dengan seusia yang sudah berjalan 9 tahun ini kan cukup luar biasa. Seperti apa Pak kesan dan pesan jemaah ini? Ya, alhamdulillah sampai saat ini jam-jam masih bisa bertahan, ya kan? Artinya jamaah juga memberi kesan yang baik. Artinya pelayanan kita sampai saat ini nanti boleh ditanyakan kepada jamaah-jamaah yang sudah melakukan. Misalnya lebih biar infonya lebih akurat. Jadi kalau misalnya saya sampaikan yang ini, yang itu kadang-kadang kan mengada-ngada gitu kan. Tapi kalau misalnya dari jamaah yang sudah pernah berangkat mungkin lebih akurat itu informasinya. Tapi alhamdulillah dengan program kita yang pembiayaan tadi, banyak jamaah yang tadinya nggak pernah kepikiran bisa berangkat jadi bisa berangkat. Iya. Artinya kita benar-benar membantu jamaah. Nah Pak, apakah sudah memiliki kantor sendiri? Ini kan kadang jamaah itu takut mendaftar sudah melihat uangnya ternyata takut nggak jelas gitu. Ini seperti apa gitu Pak Ade? Alhamdulillahnya itu juga usaha tambahan bagi untuk diketahui bersama kita memiliki gedung sendiri. Kemudian artinya kita insya Allah nggak pindah-pindah ya. Karena gedung kita gedung sendiri, tidak sewa-sewa. Berarti tidak takut lah kalau orang mendaftar ya Pak? Iya. Tapi ingat kita bukanya itu dari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat saja. Kadang-kadang ada jamaah yang Iya. datang dari Sabtu, Iya. Sabtu kan libur. Iya. Jadi kita nggak buka, Senin sampai Jumat saja. Nah baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada, hari ini kita sudah di penghujung bincang-bincang kita kecil. Dari awal tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Pak Ade sendiri seperti apa legalitas izin-izinnya sendiri, kemudian seperti apa pelayanan, kemudian apakah hanya orang yang memiliki duit saja bisa berangkat. Ternyata itu semua sudah dijawab oleh Pak Ade. Ini terakhir nih Pak Ade, spirit yang ingin diberikan kepada Bapak Ibu di luar sana ataupun calon-calon jamaah umroh ini yang niatnya ada tapi belum bisa berangkat, apa semangat dan motivasi Pak Ade bisa dikasih dulu? Karena Pak Ade ini alhamdulillah baru pulang menunaikan ibadah haji. Jadi intinya
jangan cerita uang dulu gitu kan Pak Ade. Nah ini perlu kami mendengarkan spirit semangat motivasi dari Pak Ade sendiri. Nah seperti apa Pak Ade? Ya, jarak menuju W2 itu tidak akan dekat ya kalau kita tidak mendaftar. Jadi intinya harus mendaftar dulu, baru kita lihat. Karena pasti Allah memampukan ya, Tidak mampu. memampukan kita yang sudah daftar. Iya, Jadi, benar. kalau kita nggak daftar nggak akan jarak W2 itu tidak akan mendekat ya. Jadi daftar dulu kuncinya. Jadi kalau masih ada ragu dengan ekonomi sendiri, keuangan cuma Pak Ade. Ya, Saya nanti belum mampu Pak. Gitu. kita siapkan dengan pembiayaan ya kan. Nanti kita mudahkan dengan bisa bergabung dengan kita menjadi member kami. Salah satu cara untuk ke Baitullah tiap tahun gratis. Masya Allah. Subhanallah, Bapak Ibu dimanapun berada, ternyata hidup ini sangat berarti ketika kita lebih dekat kepada Allah gitu kan Pak. Yang lebih lengkap lagi kalau kita belum bisa melangkahi kaki kita memijakkan bumi suci Baitullah Pak ya, berarti kita belum bisa menyempurnakan iman kita Pak ya. Begitu ya kira-kira Pak Ade. Gimana? Cocok itu Pak Ade? Sungguh luar biasa. Nah, pemirsa dimanapun berada, kita sudah di penghujung acara. Mungkin saudara-saudari bertanya, itu samping Pak Ade itu sebagai apa sih? Nah ini Pak Ade, bisa dijelaskan kepada pemirsa? Ya, pemirsa nanti yang untuk wilayah dari sekitar Tanjung Merawa dan sekitarnya bisa nanti yang daftar melalui yang mendaftar ke jam-jam wisata Islami bisa melalui Ustaz Kurnias. Nah juga kode dari yayasan. Nah, ayah dan bunda dimanapun berada, saudara-saudari, alhamdulillah saya juga diamanahkan sebagai salah satu perwakilan PT Zamzam Wisata Islami yang berada di mana Pak kantornya nih, alamatnya? Ala ini kita di Jalan Al-Falah Raya, Lumpur, Darat, Medan. Oh, di Jalan Medan ya, jelas ya kantornya, bukan tak jelas lagi. Nah, bagi Bapak Ibu dimanapun berada, jika ingin mendaftar bisa langsung hubungi saya dengan nomor HP atau nomor WA. Catat ya, Bapak Ibu, jangan pula nanti nampak saya rindu tapi tak tahu nomor HP-nya seperti apa gitu. Nah, ingat nomor HP saya 08 12 60 18 40 63 gitu ya Pak ya. Nah, jadi bisa langsung WA dan bisa langsung menelpon saya, dan itu nanti Bapak Ibu kalau mendaftar bisa langsung saya antarkan ke kantor kita jelas ya, gitu. Ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan Pak De? Insyaallah semua kita dimudahkan, Amin. supaya semua bisa berkunjung ke dua tanah air. Masya Allah, subhanallah. Nah, saudara-saudari dimanapun berada, calon jamaah travel Zamzam Wisata Islami, bersama kami umroh dengan leluasa dan bisa menunaikan ibadah pertama suci dengan baik. Mungkin itu saja yang mungkin ya Pak yang bisa kita sampaikan dalam bincang-bincang ini. Saya sebagai host, kemudian Pak Ade sebagai narasumber dalam